Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan Aisyah yang Allah muliakan, insyaAllah malam ini terakhir kita akan membahas tentang adab ketika datangnya hujan atau turunnya hujan. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas di antara anjuran ketika turunnya hujan dalam beberapa hadis dengan derajat, dalam beberapa hadis dengan derajat yang kuat disunnahkan ke depan, disunnahkan untuk mandi di awal turunnya hujan, dan itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kita sambung insyaallah. Ada berikutnya ketika datangnya hujan, yaitu janganlah seseorang wala tasubbu al-matar, janganlah seseorang mencaci atau mencela hujan. Kita tidak tahu apa yang Allah sedang inginkan dari kita, sedangkan Allah tahu apa yang selayaknya dilakukan untuk hamba. Allah menyebutkan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan kadang-kadang engkau mencintai sesuatu, menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Jadi kita ini hakikatnya yang paling tahu baik dan buruk adalah Allah. Kita hanya berdiri di atas yang zahir. Makanya sering sekali kita salah mencintai dan juga salah membenci. Ada orang yang membenci turunnya hujan, lalu mulai mencela hujan dengan kalimat macam-macam. Bisa jadi dia mengatakan, kenapa hujan lagi? Ini sudah hujan lagi, kau jendong. Dia marah datangnya hujan lagi. terutama mungkin yang tertimpa musibah dengan banjir,
merasa hujan itu adalah laknat untuknya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kita ini ketika mengeluarkan suatu kalimat, setiap kalimat itu dipertanggungjawabkan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Setiap lafaz yang keluar dari mulut kita pasti tercatat di sisi raqib dan atid. Lalu dalam ayat yang lain Allah menyebutkan wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah engkau mengatakan sesuatu atau memvonis yang engkau tidak ada ilmu tentangnya. Kita tidak tahu banyak tentang maksud Allah. Yang pasti Allah yang tahu tentang apa yang sedang direncanakan. Semua yang Allah lakukan sebenarnya baik, pasti baik, walaupun itu bentuknya musibah. Karena di balik musibah Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mendekatkan hamba pada dirinya. Jadi kalau hamba sudah mulai menjauh dari Allah, salah satu cara Allah untuk menarik hamba kembali, kalau dia masih sayang kepada hamba itu, yaitu dengan cara memberinya musibah. Sebelum banjir mungkin banyak yang melupakan Allah, mulut kita sudah kering dari nama Allah. Ketika timbul rasa khawatir hujan terus-terusan, kita mulai menyebut Allah. Allah cemburu kalau kita menjauh, dan cemburu Allah lebih hebat daripada cemburu Nabi, dan cemburu Nabi lebih hebat daripada cemburunya para sahabat. Itu yang dikatakan oleh Nabi langsung dalam hadisnya, ana aghyar minhu, kata Rasulullah. Ketika ada sahabat yang cemburu dalam baik, dia tidak mau istrinya diganggu segala macam, kata Rasulullah, aku lebih cemburu daripadanya. Wallahu aghyar minni, dan Allah lebih cemburu daripada aku. Mana cemburunya Allah? Kapan Allah cemburu? Ketika hamba mulai menjauh dari Allah. Bagaimana cara Allah membuat terlampiaskan kecemburuannya agar hamba itu kembali mendekat? Salah satunya, diberilah musibah. Nah, hujan yang turun terus-terusan, jangan kira itu laknat. Mungkin kita sempat mencaci hujan kemarin, terutama kalau kita berada di area-area yang mungkin akan mendapatkan musibah. Kita mulai mengatakan di hari keempat, kelima hujan turun lagi, kita mengatakan hanya hujan habis-habis, kan kepedang hujan kan, selalu hujan, bukan di stop, bukan hujan. Itu sudah mulai mencela hujan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sukhtillah la yalqa laha alla yahwi biha fi jahannam. Seandainya seorang hamba mengucapkan satu perkataan yang membuat Allah murka, yang dia tidak pernah memikirkan bahaya dari perkataan itu, maka nanti dia akan dilemparkan ke dalam neraka Jahannam. Mencela hujan adalah mencela makhluk Allah, karena hujan yang menciptakannya Allah. Ini sama dengan makhluk lain. Contohnya dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam hadis qudsi, qala Allah Ta'ala, Rasulullah mengatakan, Allah berkata, yu'zini ibnu Adam, di antara anak Adam yang ada yang menyakitiku, kata Allah.
Tentu yang dimaksud menyakitiku bukan membuat Allah tersakiti, tetapi Allah ingin mengatakan aku benci kepada yang menyakitiku, artinya yang telah membuat Allah murka. Berbeda menyakiti, bahasa menyakiti Allah dengan menyakiti hamba. Kalau kita disakiti, benar-benar tersakiti perasaan kita, tubuh kita. Allah tentu berbeda, laisa kamitslihi syai'. Tapi yang maksud Allah, ada di antara hambaku yang membuat aku murka. Itu maksud menyakitiku. Apa yang dia lakukan? Yasubbud dahr wa ana ad-dahr. Dia mencaci waktu, padahal akulah yang mengatur waktu. Wa ana uqallibul laila wan nahar. Dan akulah yang mengatur malam dan siang. Artinya ada orang yang mulai mencaci waktu, waktu yang berjalan dicacinya. Tapi Allah kemudian mengatakan, kenapa engkau caci sedangkan yang menciptakan waktu, yang mengatur waktu adalah aku. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, dari hadis dari Abu Ka'ab, hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah mengatakan, la tasubbur rih, janganlah engkau mencaci angin. Kenapa? Karena angin makhluk Allah. Oh angin kencang, topan, badai, itu kita yang membuat menjadi bencana. Bagaimana ceritanya kita yang mengundang angin menjadi bencana? Kita yang membuat Allah murka. Allah tidak akan menzalimi hamba kecuali diundang oleh hamba. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Kami tidak pernah menzalimimu, tapi engkau sendiri yang meminta untuk dizalimi. Bagaimana caranya kita mengundang? Kita yang undang azab. Caranya adalah dengan maksiat. Makanya semua yang terjadi di atas permukaan bumi, banjirkah sehingga banyak yang terkorbankan, tsunami kah, topan atau apa saja, itu semua bahagian daripada undangan yang kita lemparkan kepada Allah. Sebenarnya semua, seandainya satu kampung, satu kota, satu negara semua taat kepada Allah, tidak akan, itu pasti. Allah yang mengatakannya, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau." Seandainya satu penduduk kampung semuanya beriman dan bertakwa kepada Allah. Iman, takwa. Semuanya salat, tidak ada yang sabu-sabu, tidak ada yang membuka wisma-wisma untuk berzina. Sama-sama kita berantas maksiat. Tidak ada yang membonceng-bonceng anak gadis orang di belakang motornya. Tidak ada yang duduk-duduk di balik remang-remangnya waduk. Kota ini kita jaga dari maksiat, Pak. Apa janji Allah? Kalau semua bersatu padu untuk menjaga maksiat, tuan mandum, pemimpin, umara, ulama, sama-sama kerjasama. Tidak ada joget-joget di tengah jalan. Tidak ada kafe-kafe yang memutar-mutar dan menghidupkan band-band hanya untuk membuat lakunya, larisnya dagangan. Tidak ada kedai-kedai kopi yang mengizinkan untuk bermain game judi online di kedai kopinya. Kalau itu semua kita jaga, apa kata Allah? La masubatum min indillah khair. Yang kuturunkan kepada mereka hanya kebaikan, hanya kebaikan. Itu janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah melanggar janji. Tidak akan. Bahkan Allah mengatakan tentang dirinya, saya lupa ayatnya ini, yang Allah nanti saya sebutkan lagi. Allah mengatakan tidak ada perkataan yang lebih jujur. Waman asdaqu binallahi qila. Tidak ada yang lebih jujur perkataan daripada perkataan Allah. Tidak ada. Kalau kita sering bohong, Allah tidak akan bohong. Sudah janji, maka kalau terjadi apa-apa, itu semua kita yang mengundangnya. Kita biarkan maksiat merajalela. Ini akibat kenapa hujan menjadi bencana. Waduk sudah dibuat,
kereta sudah jadi keruang, apa lagi yang mau dibuat? Sebesar apapun presiden sudah turun meresmikan, mau buat apa lagi? Baru hujan 2 hari tidak berhenti, tembus. Mau buat apa lagi? Mau buat bendungan 1000 lagi? Silahkan. Selama maksiat masih berjalan, tetap hujan akan membuat bencana untuk kita. Dan kita ketika datangnya hujan, malah kita caci, kita celah hujan. Padahal hujan itu turunnya sebenarnya memberi rahmat. Turunnya hujan memberi rahmat. Kemudian kenapa jadi bencana? Kita yang mengubah rahmat menjadi musibah. Jadi mau aman hidup, jangan maksiat. Mau aman hidup, amar ma'ruf nahi munkar tegakkan. Jadi jangan berfikir kita akan mendapatkan kota tanpa maksiat. Tidak mungkin. Pasti ada. Pasti ada. Itu memang sudah sifat manusia. Semenjak dari zaman Nabi ke Nabi, itu maksiat itu menjadi salah satu ujian. Itu tetap ada. Jangan fikir kita akan aman seluruhnya sehingga setiap rumah tidak ada lagi yang bermaksiat. Tidak mungkin terjadi. Namun yang Allah ingin lihat, kita yang sudah malim-malim ini, kita yang sudah saleh, yang ahli jamaah, ada usaha tidak untuk menolong agama Allah ini mempertahankan dari maksiat? Kalau ada usaha, Allah tetap tolong, Allah tetap lindungi kita. Kalau tidak ada usaha, disitulah Allah murka kepada kita semuanya. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dengan kalimat-kalimat mencaci hujan. Ini membuat Allah bertambah murkanya. Jadi jangan sebutkan kalimah-kalimah yang kira-kira menyebabkan seakan-akan hujan itu menjadi celah bagi kita. Tapi kalau hanya ingin memberitahukan saja, tidak mengapa. Misal kita bukan mencela, tapi kita hanya ingin memberitahukan, oh kapalo kau jenlom. Jadi kita bukan mencela, hanya ingin mengatakan bahawa sudah hujan lagi. Tapi kalau sifatnya ada mengeluh, ada merasa bahawa akan hujan lagi, jenlom, kok pada hujan tapi. Dan kalau sudah kalimat kok pada, itu berarti kita sudah mulai palak sama hujan, sudah mulai kesal sama hujan. Ini kalimat ini nanti kalau sudah keluar, kata Allah, ana inda dhanni abdi, aku sesuai dengan prasangka seorang hamba. Kalau hamba berprasangka baik kepada aku, maka aku akan membuat baik untuknya. Kalau hamba berprasangka buruk kepada aku, maka aku tambah keburukan untuknya. Kita ini kan tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali hanya menyerah dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang pertama di malam ini. Kemudian yang kedua, adab berikutnya dalam hujan, yaitu kalau sudah selesai hujan, maka berdoalah yang sifatnya doa syukur di atas nikmat yang telah diberi. Ada hadis dari Zaid bin Khalid Al-Juhani, Nabi SAW pernah salat subuh bersama sahabat di Hudaybiyah. Kemudian turun hujan yang lebat pada malam harinya. Nah, kemudian ketika selesai salat, beliau menghadap ke jamaah. Salah satu daripada kebiasaan Nabi, kadang-kadang memberitahu nasihat, tausiah setelah salat. Nabi senantiasa, walaupun tidak menjadi rutin, tetapi sering Nabi lakukan itu. Kemudian Nabi bertanya kepada sahabat, apakah kalian tahu apa yang baru turun dari Tuhan kalian? Maksudnya, kalian tahukah ada wahyu yang baru turun dari Tuhan kalian? Nah, ini bahasa ini tentu sahabat tidak tahu. Jadi kenapa Nabi tanya kalau dah tahu sahabat enggak tahu? Mana mungkin sahabat tahu wahyu? Ini metode Nabi memberi dakwah. Kasih dulu pertanyaan untuk memancing perhatian. Jadi orang akan terheran-heran, baru turun wahyu, ada apa Jadi ini salah satu metode dakwah. Makanya kadang-kadang guru
atau dosen itu masuk lokal, nanya dulu, nggak ada yang jawab, baru dijelaskan. Jadi itu menimbulkan rasa penasaran. Tapi ada juga guru yang nanya terus-terusan nanya, tidak ada jawaban-jawaban, Pak. Ada juga. Itu model ada juga. Tapi 1-2 dan tidak ada di masjid ini pastinya. Guru di India, Pak. Ya. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Quran pun begitu. Kadang-kadang Allah itu bertanya dulu untuk memberikan rasa penasaran. Amma yatasaalun, tahukah apa yang mereka bertanya-tanya? Tentang apa mereka bertanya-tanya? Baru dijawab, ya, tentang itu tentang kiamat yang mau dikabarkan. Kadang-kadang Allah bertanya yang pasti tidak ada jawaban. Ciri-cirinya kalau sudah keluar kalimat wa ma adraka, itu berarti sudah pertanyaan Allah yang tidak mungkin dijawab. Wa ma adraka mal qari'ah, tahukah kalian apa itu kiamat? Tidak tahu. Allah jawab sendiri. Wa ma adraka ma lailatul qadar, tahukah kalian apa itu lailatul qadar? Enggak ada yang bisa tahu. Allah jawab sendiri. Semua sistem dengan wa ma adraka, pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Untuk apa Allah tanya? Sudah tahu enggak bisa dijawab, untuk apa ditanya? Untuk memancing perhatian. Begitu Nabi bertanya ke sahabat. Dan ini lebih mendapatkan fokus dari sahabat ketika timbul, diawali dengan pertanyaan ini. Lalu Rasulullah menjawab. Kata Rasulullah, asbaha min ibadi mu'min bi kafir. Jadi disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan atau mengatakan kepada Rasulullah bahwa di pagi hari ada di antara hambaku yang beriman dan ada yang kafir. Ini kan hadis qudsi. Fa amma man qala mataruna, lalu dijelaskan siapa yang dimaksud dengan mukmin dan kafir. Kenapa Allah mengatakan ada di antara hambaku yang mukmin dan kafir di pagi hari? Malam hujan, pagi kejadiannya itu kan malam dari Hudaybiyah itu hujan, pagi Rasulullah menjelaskan kalimat ini. Pagi ada yang kafir, ada yang mukmin. Kapan seseorang menjadi mukmin? Yaitu man qala mataruna bi fadlillah wa rahmatih. Yang beriman akan mengatakan hujan tadi malam turun, ya. Tadi malam turunnya hujan itu karena karunia dan rahmat Allah. Mereka mukmin. Jadi mereka menyangkut pautkan semua yang datang kepada Allah. Mungkin bahasa kedanya orangnya, alhamdulillah hujan nyan gebi li Allah. Ini anugerah Allah. Itu mukmin, dia mukmin kata Rasulullah. Fazalika mu'min bi, kata Allah. Itulah orang yang beriman kepada aku. Wa kafirun bil kawakib, dan dia telah kafir kepada bintang. Dia beriman kepada aku, kafir kepada bintang. Yang mengatakan hujan turun karena rahmat dan karunia aku, kata Allah, maka dia telah beriman kepada aku dan telah kafir kepada bintang. Wa amma man qala, golongan yang mengatakan mataruna binaui kaza wa kaza, hujan ini turun karena penyebab ini dan itu, atau sebab bintang ini dan bintang itu, fazalika kafirun bi, dialah yang telah kafir kepada aku, wa mu'minun bil kawakib, dan dia beriman kepada bintang. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini apa ini yang mau diajarkan setelah turun hujan? Pertama, melalui hadis ini, syukurilah hujan, ucapkan sesuatu yang sifatnya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah selesai hujan, sambil duduk buat kopi, pakai roti kongguan, celup ke dalam teh, nyan duduknya ahli hujan kan nyan but biasa ada yang
menyukali hujan bisa guring, begitu. Sambil duduk kita ucapkan Masya Allah, Alhamdulillah, sudah selesai hujan, Allah lah yang telah memberi kita hujan. Dengan gaya bahasa apapun, dia mukmin kepada aku, kata Allah. Hanya dengan kalimah. Akidah itu kan salah satunya yang paling kuat adalah kalimah, dan kalimat itu keluar dari seorang yang beriman. Tapi orang yang mengatakan hai hujan berkelamnian, itu hujan itu turun karena bintang ini, bintang itu, itu karena proses evaporasi, kemudian terjadi simulasi. Mana ada gara-gara simulasi, Pak? Pokoknya yang sisi lah dia kaitkan, itu begini, hujan itu turun itu karena begini, itu karena di ufuk barat, di ufuk timur, bujur selatan, bujur barat, garis lintang 0, sekian, maka turun hujan. Ini kan kalimat-kalimat BMKG, Pak. Tidak menyangkutkan dengan Allah, dia sangkutkan dengan bintanglah yang menurunkan hujan, awanlah yang menurunkan hujan. Apa kata Allah? Dia telah kafir kepadaku dan dia beriman kepada bintang. Ternyata selain disuruh bersyukur dengan doa, ada perkara lain yang harus diingatkan. Jangan jadi syirik dengan menyangkut pautkan urusan kepada selain Allah SWT. Maka ada hadis lain, Pak. Saya tidak hafal lagi hadis itu. Ada hadis yang menyebutkan kalau seandainya satu kampung ada kejadian pencuri, jadi ada usaha untuk pencuri masuk kampung, lalu kemudian rupanya tidak jadi gara-gara ada anjing yang menggonggong. Tidak jadi mencuri karena ada anjing yang menggonggong. Lalu kemudian disebutkan dalam hadis itu, di pagi harinya juga ada mukmin, ada kafir. Yang mukmin mengatakan alhamdulillah, tidak jadi kejadian pencuri itu dengan izin Allah. Mukmin. Orang yang kedua, orang yang kafir, maksudnya syirik. Ini kafir amali, syirik. Dengan perkataannya, apa perkataannya? Untung ada anjing. Kalau nggak ada anjing, itu pencuri mungkin jadi itu di kampung kita. Jadi dia menyandarkan keselamatan di kampung itu kepada anjing. Padahal anjing saja makhluk yang selalu bertasbih kepada Allah. Itu makhluk, semua makhluk lillahi ma fi sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua bertasbih kepada Allah. Namun Allah memberi ujian kepada kita mukmin untuk bertahan, tidak menyentuh anjing, tidak menyentuh babi, tapi mereka bertasbih kepada Allah. Mungkin lebih taat mereka kadang-kadang dalam urusan tasbih itu. Jadi kenapa diharamkan? Diharamkan menjadi ujian bagi kita. Bukan bermakna anjing itu binatang yang begitu buruknya di hadapan Allah, tidak. Kan kita logika berfikirnya, kalau memang diharamkan, untuk apa diciptakan? Diharamkan, nggak boleh disentuh, itu apa diciptakan? Bagusnya kan nggak usah diciptakan, tapi dicipta menjadi ujian, tapi pada dasarnya dia makhluk Allah. Nah, jadi hati-hati bermain-main dengan akidah. Kalau meyakini bintang menurunkan hujan, kita telah jatuh ke dalam kesyirikan. Dan kalau kita menggantungkan urusan kepada Allah, sungguh kita telah menjadi mukmin yang sebenarnya. Baik, itu yang perlu dijaga-jaga seputar urusan turunnya hujan. Demikian kita sambung insya-Allah dengan judul yang baru di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.